Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya melimpahkan nikmat kepada kita pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini. Kita ada kemampuan untuk melaksanakan kegiatan rutinitas kita. Malam hari ini kita masih akan lanjutkan surah Al-Lail ayat yang ke-10. Insyaallah nanti bahasan yang terakhir untuk ayat 10 dari surah Al-Lail. Terlebih dahulu mari kita murojaah untuk bacaan tadarus kita. Semoga memberikan satu kesempurnaan dalam kita membaca untuk setiap harinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda
inna lana lal akhirata wal ula. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, semoga dengan tilawah kita ini akan menambah nilai hasanah bagi diri pribadi kita masing-masing. Jamaah yang berbahagia, kemarin telah kita kaji ayat yang ke-10 di bagian yang pertama. Apa? Fasanuyassiruhu lil usra. Maka mereka itu akan mendapatkannya satu kesulitan, kesukaran, baik di dunia maupun di akhirat. Bagi siapa? Bagi orang yang bakhil, orang yang tidak merasa butuh kepada Allah, dan yang ketiga orang yang mendustakan al-husna. Nah, seperti apa kesulitan yang dihadapi bagi mereka itu di dunia? Itu telah kita kaji 2 pertemuan. Sedangkan pekan kemarin kita kaji kesulitan apa yang dihadapi ketika nanti di akhirat. Malam hari ini kita akan masuk bahasan yang kedua, kesulitan yang dihadapi di akhirat. Untuk mengawali akhirat itu adalah dari kematian seseorang, karena kematian seseorang itu dikatakan sebagai kiamat kecil. Kiamat kecil berarti orang yang mati, kata Ibnu Katsir dalam Bidayah
wal hinaya adalah orang yang mati itu masuk kepada hari akhirat. Nah, itu semua kesulitan-kesulitan menghadapi kematian telah kita kaji pertemuan yang lalu. Malam hari ini kita akan masuk bahasan yang bagian kedua, yaitu fitnah kubur. Jadi orang itu kalau sudah mati kemana? Ke alam barzakh, masuk kubur, ke alam barzakh. Nah, di sini menggunakan fitnah kubur. Fitnah kubur. Apa fitnah? Pengertian fitnah itu apa? Fitnah secara bahasa itu bermakna ujian. Jadi fitnah secara bahasa maknanya ujian. Kalau itu kita gabung, fitnah kubur berarti ujian di kubur. Sedangkan pengertian secara istilah, fitnah kubur itu adalah pertanyaan yang ditujukan kepada mayit. Itu secara istilah. Fitnah kubur itu pertanyaan yang ditujukan kepada mayit. Orang yang telah mati kemudian nanti di alam kubur itu akan mendapatkan apa? Pertanyaan-pertanyaan kubur. Yang hal ini dinamakan fitnah kubur secara istilah. Seperti apa pertanyaan-pertanyaan kubur? Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, Allah itu sangat terbuka. Tidak ada sesuatu yang dirahasiakan. Kejadian yang akan dialami besok di alam kubur telah sampaikan. Nek istilah pertanyaan telah dibocorkan ketika masih di dunia. Nek pertanyaan kubur soale kaya ngopo, jawabane kaya ngopo, itu telah diberikan di dunia. Lah berarti piye? Kok cukup diapalke? Tidak seperti kalau kita ujian. Wis ora sah ngopo-ngopo, sing penting ngapalke. Ya. Jangan diilustrasikan seperti orang yang sedang melaksanakan ujian ketika di sekolahan. Maka kalau sampai nanti ketika masuk kubur kemudian tidak bisa menjawab pertanyaan,
Itu ya wis kebangetan. Wong wis dibocorke kok soal engko iki jawabane iki kok nganti ora iso. Upama pertanyaanku iki dadak ora dikandhake kan iso berkilah. Iso berkilah. Ini udah diberikan di dunia. Bagaimana proses pertanyaan itu dan kesulitan yang dihadapi bagi orang yang memiliki 3 sifat di atas, kita akan kaji bersama satu hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini hadis sengaja saya potong karena ini merupakan satu kesatuan pertanyaan yang akan dialami bagi orang yang taat kepada Allah dan orang yang durhaka kepada Allah, yang kami ambil bagi orang yang durhaka karena dia bakhil, tidak merasa butuh kepada Allah, dan karena dia adalah mendustakan al-husna. Sedangkan yang taat itu adalah tidak. Kita kaji pada malam hari ini agar biar fokus, kan begitu. Jamaah yang berbahagia, berawal jika seorang hamba itu mati, maka dia akan diletakkan di mana? Di dalam kubur. Di dalam kubur. Insya Allah dari jamaah ini sudah terbiasa. Kalau melayat, sempurnanya gimana? Menyolatkan, terus mengantar sampai kubur. Itu sempurnanya kan begitu bagi orang yang layat. Maka kalau bisa sampai pada kubur mendapatkan berapa kirat? 2 kirat. Kirat itu apa? Gunung. Maka orang yang takziah itu kalau hanya di rumahnya saja dan menyolatkan, dia hanya mendapatkan 1 pahala 1. Tapi kalau sampai mengikuti jenazah ke kuburan, itu akan mendapatkan 2 kirat. Nah, jamaah mungkin telah menyaksikan kalau jenazah mayit sudah sampai pada kubur, kemudian dikeluarkan dari, kalau di sini biasanya dikasih apa? Kotak itu ya, turunkan, masukkan dalam kubur. Nah, tadi masukkan, ada lagi di dalam dengan namanya apa? Liang lahat, kan begitu. Nah, terus itu ditimbun. Timbun ini bahasa kene apa? Nah, diuruk. Diuruk. Ya sudah selesai seperti itu. Dari syariat kita, pokoknya diuruk, terus dikasih undukan kira-kira sejengkal. Udah seperti itu. Untuk menandakan bahwa itu adalah hurukan untuk jenazah. Dikandung maksud apa? Nanti kalau ada orang masuk ke kubur, kalau berjalan itu tidak akan diinjek-injek. Maka harus ada perbedaan antara tanah yang tidak digunakan untuk nanam jenazah sama untuk nanam jenazah. Maka harus ada sejengkal lebih tinggi itu. Nek bahasa Jawa apa? Munduk. Ya munduk ya. Munduk. Nah, munduk kira sejengkal itu untuk membedakan. Sebab bagi orang yang masuk ke kubur diharapkan tidak dibolehkan apa? Menginjak-injak, harus melewati gang-gang itu ya, gang-gang itu. Dan itu etika dan adab. Maka harus
itu ditaati. Apa meneh malah linggih sila jegang neng dure, wah empuk ya lemai, begitu. Nah, ketika itu selesai penanaman kubur, apa kata Rasulullah? Karena ini potongan prosesnya dari awal sana, waya tihi malakani. Nah, dan akan didatanginya siapa? Siapa? Yang didatangi siapa? Mayit itu malakani, dua malaikat. Kaya ngene iki wis dikandhake sadurunge awake dhewe mati. Jadi nek awake dhewe mati, lebokke nek kubur sana selesai, akan datang dua malaikat. Fayujlisanihi, malaikat itu mendudukkannya. Terus linggahe piye? Ora sah dirembug. Wong kuwi ning alame kono ora iso didelok. Pokoke ngono kuwi. Wes pokoke terus didudukkan. Wis, linggih. Linggih nggih kaya awake dhewe nek ngaji niki, mbah. Pokoke linggih. Karena suasana di mana? Alamnya sudah berbeda. Tapi ini harus kita yakini. Terus ngopo? Fayakulani lahu, kedua malaikat itu bertanya kepada mayit. Sapa? Ya sing mati kuwi. Takoni. Nah, pertanyaannya apa? Wis dikandhake, dibocorke. Ya toh? Masya Allah, terbuka untuk umum. Kedua malaikat bertanya kepada mayit, man rabbuk, man rabbuk, siapa Rabbmu? Siapa Robmu? Kalau bahasa familiar di luar kita, sopo? Pangeranmu. Ketika kita masih ngaji waktu kecil itu didongengke gitu bahasanya oleh Pak Yai, Pak Ustadz, ngono. Sopo pangeranmu? Man Rabbuk? Ini pertanyaan ini, siapa Robmu, sopo pangeran, itu pertanyaan. Fayaqul, mayit itu akan menjawab, karena yang mati itu memiliki sifat-sifat yang jelek. Jawabannya apa? La adri, aku gak ngerti, aku gak ngerti. Tidak bisa menjawabnya ini berhubungan dengan sifat yang pernah dilakukan ketika hidup. Nggak iso semata-mata ngapalke jaban tok tapi hidupnya maksiat, nggak iso jawab.
hah hah la adri, nggak ngerti. Jadi sopo pangeranmu nggak ngerti. Karena apa? Memang hidupnya dia itu adalah mendustakan al-husna. Apa al-husna kemarin? Salah satu diantaranya la ilaha illallah, termasuk surga. Itu didustakan. Tidak mungkin nanti akan bisa menjawab. Ning nek rikala urip niki wonge taat utawa wonge maksiat, nek ditakoni siapa Rabbmu, jawab piye? Semuanya bisa jawab Allah ngono ketika hidup. Tapi nanti kalau sudah mati, jawaban itu dipengaruhi oleh sifat dan perilaku ketika hidupnya. Meskipun sederhana jawabannya Allah misalkan, tapi tetap nggak akan bisa jawab. Hah, la adri, aku tidak tahu. Fayakulani, kedua malaikat itu bertanya lagi kepada si mayit, madinuk, din, apa agamamu? Nek jurip ini kita takoni apa agamamu napa? Islam ngono isa jawab. Raketamu Islam kah? TP ora nindakke apa-apa nek takoni apa agamamu, jawabane Islam. Itu di dunia. Tapi ketika mati, kalau dia tidak bersahabat dengan Islam, tidak melakukan amalan-amalan Islam, jauh dari Islam, bermaksiat kepada Allah, tidak akan mungkin untuk bisa jawab. Fayaqulu, mereka menjawab, dia itu menjawab, hah la adri, aku ora ngerti. Pertanyaan pertama, siapa Rabbmu? Nggak tahu. Madinuk, apa agamamu? Nggak tahu. Ojo-ojo malah sopo pangeranmu, pangeran kula Diponegoro malah. Fayakulani lahu, terus kedua malaikat bertanya lagi. Berarti pertanyaan yang keberapa? Pertanyaan yang ketiga. Mahadzar rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Siapa? Seorang laki-laki yang diutus kepada kamu ini siapa? Fayaqul la adri, aku gak ngerti, gak tahu lagi. Kenapa? Karena ketika hidupnya tidak mengikuti atau ittiba kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jawaban bagi orang-orang yang memiliki tiga sifat emung ora ngerti. Berbeda kalau orang yang taat. Nah, orang yang taat lancar jawabannya, tapi tidak kita kaji malam hari ini. Fayunadi munadin minas sama, lalu penyeru dari langit berseru. Jadi ada suara penyeru dari langit.
ada suara penyeru dari langit, an kazzaba, hambaku telah berdusta, wa kazzaba bil husna, mendustakan al husna. Ketika ditanya nggak ngerti, penyeru dari langit, an kazzaba, hambaku telah berdusta. Seperti ini bagi orang-orang yang memahami tentang bahwa besok di kubur akan ada pertanyaan dan syarat bisa baca harus begini, itu segera noto. Mung sayangi terkadang jura atau gelem ngaji, mas saya nggak mengerti tentang ini. Nah setelah begitu, rishulahu minan nar, kata Rasulullah, berilah dia hamparan dari neraka. Beri hamparan dari neraka. Hamparan ini apa toh? Nek basa Jawa lemek. Hamparan dari neraka. Sekono hamparan dia itu dari neraka karena mendustakan. Jadi eneng kubur lemek saka neraka. Waftahu lahu baban, waftahu lahu, nah dan bukakanlah pintu untuknya itu ilanar, ke neraka. Jadi dikubur sudah bisa melihat, bukakan pintu neraka. Sumben panggon namu ini sumben akhirnya tak buka ke pintu tok bab kowe jenek kubur. Bukakan pintu untuknya ke neraka. Gimana kalau orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah? Fayatihi min harriha wa samumiha wa yudayyiku alaihi qabruhu. Maka panasnya neraka, asapnya itu datang mendatanginya. Paham? Jadi pintu ini dibuka, terus hawa dari neraka masuk. Yang di kubur, panas asap dari neraka udah dibukakan untuk dia ketika dikubur. Pramedeni. Bahasanya dicicil kesik, cashnya besok baru kredit. Kan usum kredit tau gini ki. Neng kubur itu di kredit sih. Nyo rasano ki panase neraka kaya ngene iki lho. Ki gek tak kredit ki. Cashnya besok.
wa yudayyiqu alaihi, dan kuburnya disempitkan. Kuburnya disempitkan. Nah, dijepit, sempitkan. Mula dalam doa sholat jenazah gimana? Wafsah lahu fi qabrihi. Ketika doa sholat itu kan ada wafsah lahu fi qabrihi. Apa? Jembarkanlah, luaskanlah kuburnya. Itu betul. Jadi kubur itu bisa meluas, bisa menyempit, terserah Allah. Dan itu nyata. Jadi kalau menyempit ya menghimpit mayit itu. Wis eneng kubur, terus dibukakan pintu neraka, hawane masuk, kubur disempitkan, hatta takhtalifa fihi azla'uhu, sehingga karena disempitkan tulang rusuknya berhimpitan. Maksudnya piye? Remek gatuk tok. Jadi gatuk tok saling berhimpitan. Tapi kira iso didelok sayange. Gak bisa dilihat. Kajian materi mati do meneng kabeh iki. Bayangke ta? Bayangke. Nek aku mati piye? Mati yo. Mati. Oh ngarep remek. Gatuk. Tapi ini untuk orang yang durhaka. Kan begitu. Lah orang yang taat ya bahasanya bukan untuk orang yang taat dikubur, bagi orang yang taat ini memang tak potong, nek di tak gabung tidak, justru bahasanya melebar. Wa ya'tihi rajulun, setelah dibukakan pintu neraka, panas, cepit kubur, wa ya'tihi rajulun, datanglah seorang laki-laki. Datang seorang laki-laki. Datang ke mana? Ya ke kubur itu. Laki-laki. Sapa kuwi? Tanggane? Ora. Tanggane rono apa? Seorang laki-laki qabihul wajhi, wajahnya buruk, berwajah buruk kepada mayit itu. Qabihus syab, berpakaian yang buruk. Piye? Orangnya berpenampilan apa? Serem, pakaiannya ya serem. Pun saiki pengen iso gambarke nek donya nek petuk wong sing penampilane raine serem terus pakaiannya ya kira-kira sampai ngendekan piye? Wedi kan? Nek donya ge enjoh melayu, iso bunga-bunga. Lah nek kubur hanya ndi mlayune. Wajahnya buruk, berpakaian buruk, muntinur rih, ambune busuk. Jadi beraroma yang busuk.
busuk. Ngerti busuk? Nah iya, ngono kuwi. Wis eneng kubur ngijen peteng mula wa nawwir lahu fihi padangono kubure wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi ya Rob jembarno kubure padangno kubure iya ta ning karena orangnya orang yang buruk yang datang orang buruk pakaiannya buruk baunya bau busuk fayakul lalu mengatakan jadi orang laki-laki yang serba buruk tadi mengatakan absyir billadzi yasuk terimalah kabar yang menyusahkanmu. Nah, fasanunya siruhu lil yusra. Terimalah kabar yang menyusahkanmu, menyulitkanmu. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'adun. Inilah harimu yang telah dijanjikan keburukan untukmu. Nah, ini janjimu datang. Di mana? Di kubur sudah mendapatkan. Ketika mati dikapakai deh. Pukul ketika akan mati. Keluar roh yang jahat. Wah, disiksa. Baris metu gonyang kubur. Wah, enek meneh ngono kuwi. Terus bersambung. Matine ngono nang kubure ngono. Fayaqul itu berita kaya wong lanang ngono kuwi nggih. Maka roh itu akan bertanya kepadanya, man anta? Sampeyan sopo? Wong lanang sing serba medeni, terimalah kabar burukmu ini hari yang dijanjikan padamu. Man anta? Kamu siapa? Wa wajhukal wajhu yaji'u bisyarri. Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Sampean itu sinten? Kamu itu siapa? Wajah yang membawa wajah keburukan. Kamu itu siapa? Siapa yang takon? Mayite. Takon siapa? Orang laki-laki yang datang serba buruk tadi. Takon. Injuh takon. Fayaqul. Nah, laki-laki itu menjawab, ana amalukal khabith. Saya ini amal, ngono lho. Amal jelekmu. Aku ini amal burukmu. Ketika kamu hidup di dunia, amal jelek itu akan muncul di kubur besok. Orang laki-laki yang serba buruk, wajah buruk, baunya bau busuk. Piye? Ngijen peteng sempit dikancani wong serba medeni. Aku amalmu. Fayaqulu rabbi la tuqimis sa'ah. Maka roh itu berkata, Robku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Wis krasa. Robku, ampun mengke enten dina kiamat. Kenapa? Paham dina kiamat nanti akan lebih ngeri, dahsyat pembalasannya. Ampun ditegakke dina kiamat.
Nah, ini Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ketika kesulitan dan keburukan yang dihadapi orang yang memiliki 3 sifat di atas ketika di dalam kubur. Pertama apa? Ketika udah lali bi. Yang pertama apa? Ketika mau mati, ketika kematian. Yang kedua, ketika di alam kubur. Karena apa? Itu semua menuju akhirat. Maka kesulitan, keburukan di akhirat, kematian, terus masuk alam kubur. Nah, setelah masuk alam kubur, terus mulailah kiamat. Terus tekan kiamat langsung cepet weh. Rasa nunggu suwe. Langsung ya. Terus gimana? Kondisi penggiringan ke mahsyar sampai penggiringan ke neraka bagi orang yang memiliki 3 sifat itu. Bagaimana penggiringan orang-orang yang memiliki 3 sifat jahat itu ketika ke mahsyar sampai nanti ke neraka, ketika keluar bangkit dari kuburnya. Buka firman Allah surah Al-Isra. Surah Al-Isra, surah yang ke-17, betul. Ayat yang ke-97. Ayat 97. Dibuka. Surah Al-Isra ayat 97. Mungkin agak tengah dikit, tidak dari awal, agak tengah dikit. Wa nahsuruhum yaumal qiyamah ala wujuhihim ghumyan wa bukman wa summamma wa hum jahannam kullama khabat ridnahum zidnahum sa'ira. Nah, bagaimana keadaan orang yang jelek yang memiliki 3 sifat di atas pada surah Al-Lail ayat 8 dan ayat 9? Allah jelaskan ketika nanti bangkit dari kubur, kami akan mengumpulkan mereka. Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat. Nah, kita sudah masuk yang kiamat, yaitu mereka diseret. Diseret itu ya? Ya diseret atas muka mereka. Berarti piye? Hah? Mengkurep, diseret atas muka. Biasanya nek uang dolanan nur kayak nyerete piye?
melumah kan, nek dolanan seret-seretan kayak. Tapi ini enggak, diseret atas muka mereka, jadi mengkurep mukanya, seret. Diseret dalam keadaan buta. Buta ya apa? Nggak bisa melihat. Dalam keadaan bisu, apa bisu? Nggak bisa ngomong. Dan dalam keadaan peka, apa peka? Nggak bisa mendengar. Diseret dalam keadaan buta, bisu, dan peka. Tempat kediaman mereka adalah Jahannam. Nah, ayo tekan terminal akhirnya kan rampung. Seret di atas mukanya, buta, bisu, peka, tempat yang neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu padam, genine wis apa? Wis arep cilik ngono kuwi, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya, urip keneh, gede keneh, kayak kompor ngono ta, kompor gas cilik arek gede keneh. Coba ngeri. Proses dari matine rekoso susah, terus masuk kuburnya rekoso, di akhiratnya seret. Kemudian dari Anas bin Malik menjelaskan tentang hal ini. Dari Anas bin Malik, satu hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Anna rajulan qol, ada seorang yang bertanya, ya Nabi Allah, ya Nabi itu. Jadi dulu ada orang yang bertanya, ya Nabi Allah, itu kata Anas bin Malik. Kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi yaumal qiyamah? Wahai Nabi, bagaimana orang kafir bisa digiring menuju mahsyar dalam keadaan diseret di atas wajahnya? Kok iso ngaten iku pripun? Pripun Nabi niku? Ada yang bertanya dulu. Qala, Nabi menjawab, alaisal ladzi amshahu 'ala rijlaini fid dunya qadiran ala an yumshiyahu 'ala wajhihi yaumal qiyamah. Beliau menjawab, bukankah zat yang menjadikan dia bisa berjalan di atas kedua kakinya? Berarti siapa ini? Allah. Jadi kalau Allah bisa menjadikan berjalan di atas kedua kakinya ketika hidup di dunia, jadi fid dunya qadiran ala yumsiyahu, bisa saja. Dan juga Allah berkuasa untuk menjadikan berjalan di atas wajahnya
Kapan? Yaumal qiyamah, besok hari kiamat. Lah nek Allah mengkodarkan uang iso mlaku nganggo sikile ning donya, nanti di akhirat Allah juga berkuasa untuk menjalankan orang dengan wajahnya. Maka ada dua penjelasan, ada yang diseret di atas wajahnya, yang kedua ada yang berjalan tapi dengan wajahnya. Mula Rasul jawab, kuasa saja Allah ngelakokke wong nganggo wajah, berarti sikile ning ndi? Dhuwur. Nyungsep. Iya coba. Ini satu kesulitan dan satu permasalahan yang dihadapi bagi orang yang memiliki 3 sifat dari surah Al-Lail ayat 8 itu jumlahnya 2 dan ayat 9 jumlahnya 1. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, kesulitan dunia dan akhirat telah kita selesaikan kajian pada malam hari ini. Insya Allah yang akan datang kita akan masuk kepada kajian bahasan ayat yang ke-11, wa ma yughni anhu maluhu iza taradda. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kajian kita ini. Wah, agres rada arep mulih krosak. Ning bar kajian meneng ya Pak Agres. Arep iya, terima kasih harus langsung krosak. Krosak saya udah tagih apa tata lah mau apa ngantuk apa ngrungokke mau. Ngrungokke karo ngantuk ngono to. Elok men ngrungokke karo ngantuk. Nggih, makasih subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.